Halo, ketemu lagi dengan Bumi Kita. Kali ini akan dibahas tentang 5 negara anggota BRICS terkuat di dunia tahun 2025. BRICS bukan lagi sekedar kelompok ekonomi biasa, mereka telah menjelma menjadi kekuatan global yang semakin disegani. Awalnya hanya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, kini aliansi ini semakin solid dengan masuknya anggota baru, termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, BRICS telah menunjukkan pengaruh besar di bidang ekonomi, politik, dan militer. Beberapa negara anggotanya bahkan menjadi pesaing serius bagi negara-negara barat dalam berbagai aspek. Nah, siapa saja negara anggota BRICS terkuat di tahun 2025? Yuk kita bahas. Namun sebelumnya, perlu diketahui, Global Firepower menilai kekuatan militer suatu negara berdasarkan skor indeks kekuatan atau Power Index. Skor ini didapatkan dari beberapa faktor, seperti jumlah personel militer, anggaran pertahanan, kemampuan logistik, dan letak geografis, serta layanan udara. Semakin kecil angka Power Index, maka semakin tinggi kekuatan militer negara tersebut. Di mana jika skor semakin mendekati 0,0 maka semakin kuat kekuatan militernya. Berikut adalah 5 negara anggota BRICS terkuat di dunia tahun 2025 menurut peringkat Global Firepower. 1. Rusia. Dalam situs Global Firepower, Rusia menempati posisi kedua tepat di bawah Amerika Serikat yang duduki posisi puncak. Moskow memiliki skor indeks kekuatan 0,788. Rusia dikenal sebagai salah satu kekuatan militer utama di dunia, dengan kapabilitas yang mencakup berbagai aspek. Kekuatan nuklir. Rusia adalah salah satu dari 5 negara yang diakui memiliki senjata nuklir dan memiliki cadangan senjata pemusnah massal terbesar di dunia. Angkatan Darat. Rusia memiliki jumlah tank yang signifikan, dengan total 13.367 unit, yang lebih dari 3 kali lipat dibandingkan dengan beberapa negara lain. Pasukan khusus. Rusia memiliki berbagai unit pasukan khusus yang terlatih untuk misi-misi khusus, seperti GRU Spetsnaz, FSB Spetsnaz, dan pasukan operasi khusus SOF. Unit-unit ini dikenal dengan kemampuan tempur dan intelijen yang tinggi. Angkatan Laut dan Udara. Selain kekuatan darat, Rusia juga memiliki angkatan laut dan udara yang kuat, dengan berbagai jenis kapal perang dan pesawat tempur canggih yang mendukung proyeksi kekuatan militernya di berbagai wilayah. Secara keseluruhan, kekuatan militer Rusia didukung oleh kemampuan nuklir, angkatan darat yang besar, pasukan khusus yang terlatih, serta angkatan laut dan udara yang modern. 2. China. Posisi kedua ditempati China yang menduduki peringkat 3 dari 145 negara di Global Firepower. Negeri tirai bambu memiliki skor indeks kekuatan 0,788. Sehingga kurang lebih sama dengan Rusia. Sebagai negara dengan populasi terbanyak kedua di dunia, China telah mengembangkan kekuatan militernya secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, menjadikannya salah satu yang terkuat di dunia. Berikut adalah beberapa aspek utama dari kekuatan militer China. Kekuatan nuklir. China memiliki lebih dari 500 hulu ledak nuklir yang beroperasi dan diperkirakan akan memiliki lebih dari 1.000 hulu ledak pada tahun 2030. Rudal balistik antar benua (ICBM). China telah menyelesaikan pembangunan 3 ladang rudal baru pada tahun 2022, yang menampung setidaknya 300 rudal balistik antar benua baru. Angkatan Laut. China memiliki angkatan laut terbesar di dunia dengan lebih dari 370 kapal dan kapal selam. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 395 kapal pada tahun 2025 dan 435 kapal pada tahun 2030. Personel militer. China memiliki sekitar 2 juta tentara aktif, menjadikannya salah satu angkatan bersenjata terbesar di dunia. Pangkalan militer luar negeri.
China telah memperluas jejak militernya secara global dan mempertimbangkan untuk memiliki fasilitas logistik militer di berbagai negara, termasuk Myanmar, Thailand, Indonesia, Uni Emirat Arab, Kenya, Nigeria, Namibia, Mozambik, Bangladesh, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Tajikistan. Secara keseluruhan, China terus meningkatkan kapabilitas militernya melalui modernisasi dan ekspansi di berbagai bidang, termasuk kekuatan nuklir, angkatan laut, dan kehadiran global. 3. India. Negara anggota BRICS terkuat di 2025 selanjutnya ada India yang menempati peringkat 4 dari 145 negara di dunia. Negara ini memiliki indeks kekuatan 0,1184. Peringkat ini membuatnya mampu mengungguli Korea Selatan dan Inggris di tahun 2025. Sebagai negara yang punya penduduk terbesar di dunia, India menempati peringkat keempat dalam kekuatan militer global, dengan berbagai kapabilitas yang signifikan. Personel militer. India memiliki lebih dari 1,4 juta personel militer aktif, menjadikannya salah satu angkatan bersenjata terbesar di dunia. Anggaran pertahanan. India mengalokasikan dana pertahanan sebesar 73,6 miliar dolar, menempatkannya sebagai anggaran pertahanan terbesar keempat di dunia. Kekuatan darat. Angkatan Darat India memiliki sekitar 4.614 tank dan 11.882 kendaraan lapis baja, menunjukkan kapabilitas tempur darat yang kuat. Kekuatan laut. Angkatan Laut India memiliki lebih dari 170 kapal utama, termasuk kapal induk INS Virat, menjadikannya salah satu angkatan laut terbesar di dunia. Kekuatan udara. Angkatan Udara India mengoperasikan sekitar 542 pesawat tempur, mendukung kemampuan proyeksi kekuatan udara yang signifikan. Senjata nuklir. India telah mengembangkan persenjataan nuklir sejak lama dan kini menjadi negara nuklir terbesar setelah Cina di Asia. Secara keseluruhan, kekuatan militer India mencakup personel yang besar, anggaran pertahanan yang signifikan, serta kapabilitas darat, laut, udara, dan nuklir yang kuat. Brasil. Brasil memiliki kekuatan militer yang signifikan di kawasan Amerika Latin. Berikut adalah beberapa aspek utama dari kekuatan militer Brasil. Personel militer. Angkatan bersenjata Brasil terdiri dari sekitar 360.000 personel aktif dan 1,3 juta personel cadangan. Angkatan darat. Angkatan darat Brasil memiliki sekitar 466 tank dan 78 peluncur roket. Angkatan udara. Angkatan Udara Brasil mengoperasikan sekitar 665 pesawat, termasuk 42 pesawat tempur dan 171 helikopter. Angkatan Laut. Angkatan Laut Brasil memiliki 6 fregat, 7 kapal selam, dan 22 kapal patroli. Secara keseluruhan, Brasil menempati peringkat ke-12 dalam kekuatan militer global dengan indeks kekuatan sebesar 0,2151. 5. Indonesia. Negara yang baru saja diterima menjadi anggota tetap BRICS ini menduduki posisi 13 dari 145 negara. Skor indeks yang dimiliki Indonesia adalah sekitar 0,2557, membuatnya mampu mengungguli Jerman dan Israel. Indonesia memiliki kekuatan militer yang signifikan dan terus berkembang. Berikut adalah beberapa aspek utama dari kekuatan militer Indonesia. Personel militer. Angkatan Bersenjata Indonesia Tentara Nasional Indonesia atau TNI, terdiri dari sekitar 400.000 personel aktif. Kekuatan udara. TNI Angkatan Udara memiliki sekitar 458 unit armada yang terdiri dari pesawat angkut, pesawat tempur, dan helikopter. Namun, jumlah pesawat tempur hanya sekitar 41 unit. Kekuatan darat. TNI Angkatan Darat memiliki sekitar 313 tank dan 11.604 kendaraan tempur lainnya, termasuk artileri swagerak dan artileri tarik. Kekuatan laut. TNI Angkatan Laut mengoperasikan berbagai kapal perang, termasuk fregat, korvet, dan kapal selam, yang berperan penting dalam menjaga keamanan maritim Indonesia.
Secara keseluruhan, Indonesia memiliki kekuatan militer yang diperhitungkan di kawasan dan terus berupaya meningkatkan kapabilitasnya melalui modernisasi alutsista dan peningkatan profesionalisme personel. Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS diharapkan mampu mendorong pembangunan infrastruktur, akses perdagangan global, dan kerjasama strategis antar negara anggota BRICS. Itulah 5 negara anggota BRICS terkuat di tahun 2025. Dengan semakin kuatnya BRICS di tahun 2025, jelas bahwa aliansi ini bukan lagi sekedar kelompok ekonomi, tapi juga kekuatan global yang siap menyaingi negara-negara barat. Dari Rusia dan China yang punya kekuatan militer besar, India yang semakin berkembang, hingga Indonesia yang mulai unjuk gigi, BRICS semakin solid dan berpengaruh. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah BRICS bisa jadi kekuatan utama dunia di masa depan? Atau mungkin ada tantangan yang harus mereka hadapi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan info menarik lainnya seputar dunia geopolitik dan ekonomi global. Sampai jumpa di video berikutnya.